Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni Septiawan dengan NIM 2300467. Di sini saya akan meresum salah satu materi perkuliahan saya yaitu mata kuliah sinyal dan sistem ya. Dan di sini saya akan membahas tentang operasi dasar sinyal. Sebelum ke operasi dasar sinyal, apa itu sinyal? Nah, sinyal itu merupakan representasi dari informasi dalam besaran fisik yang bervariasi dalam ruang dan waktu. Sinyal Xt adalah sebuah fungsi matematika yang memetakan setiap detik pada variabel waktu T ke suatu nilai real atau saklar. Contohnya seperti gelombang tegangan dan arus pada rangkaian listrik. Sinyal dapat berubah sinyal kontinu atau diskrit tergantung pada cara representasikan dan pengukurannya. Dalam suatu sinyal terdapat informasi yang dapat dimanipulasi, diproses atau dianalisis dalam bentuk secara fisik maupun digital. Sinyal dengan variabel waktu ini terbagi menjadi dua, yaitu sinyal waktu kontinu dan sinyal waktu diskrit. Sinyal waktu kontinu atau sinyal analog adalah sinyal yang memiliki nilai real pada keseluruhan rentang waktu T yang di tempatnya. Sinyal kontinu direpresentasikan dengan amplitudonya berubah secara berkelanjutan atau kontinu. Perubahan tersebut bisa terjadi pada rentang waktu tertentu yang berbentuk sinyal sinusoidal. Contoh sinyal kontinu adalah gelombang suara, sinyal listrik analog, dan sinyal cahaya. Selanjutnya ada sinyal waktu diskrit. Nah, sinyal waktu diskrit adalah sinyal yang bernilai hanya dalam potongan-potongan waktu diskrit. Pada jenis sinyal ini, waktu T adalah satu bagian bilangan diskrit sehingga sering ditulis Xn, di mana N merupakan bilangan integer atau bulat. Sinyal diskrit berasal dari hasil pencuplikan atau sampling, yaitu kontinu Xt. Berdasarkan pada penjelasan di atas, kita tahu betapa pentingnya satu proses yang bernama sampling. Nah, di sini juga kita membahas tentang sampling ya. Sampling itu adalah proses mengubah sinyal analog kontinu menjadi sinyal diskrit dengan mengambil nilai amplitudo pada interval waktu tertentu. Frekuensi sampling harus minimal 2 kali lipat dari frekuensi tertinggi sinyal. Disebut juga teorema Nyquist-Shannon untuk mencegah aliasing, yaitu distorsi akibat tumpang tindih frekuensi. Proses ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti audio digital dan telekomunikasi untuk mempermudah pengolahan, penyimpanan, dan transmisi sinyal dalam format digital. Selanjutnya kita akan langsung ke operasi dasar sinyal. Nah, operasi dasar sinyal itu dibagi menjadi 5. Ada pelemahan atau atenuasi, dan penguatan atau amplifikasi, pergeseran atau delay, penyublahan, dan juga perkalian. Pertama, kita akan membahas pelemahan atau atenuasi. Nah, jadi pelemahan atau atenuasi ini adalah proses pelemahan atau penurunan amplitudo atau kuat sinyal saat sinyal tersebut melewati suatu medium transmisi atau jalur komunikasi. Pelemahan ini terjadi ketika sinyal sudah dalam suatu kanal. Bentuk matematis operasi pelemahan sinyal ini dapat digambarkan seperti ini ya. YT sama dengan A kali XT atau YN sama dengan A kali XN. Nah, untuk keterangannya, YT itu adalah sinyal keluaran waktu kontinu, Xt adalah sinyal masukan waktu kontinu, Yn adalah sinyal keluaran waktu diskrit, Xn adalah sinyal masukan waktu diskrit. A adalah konstanta pelemahan terjadi ketika A lebih kecil dari 1. Ini adalah contoh untuk pelemahan atau atenuasi. Pertama-tama kita membuat sinyal awalnya dulu, atau kita inisialisasi parameternya. Lalu kita menerapkan atenuasi atau pelemahan sinyal. Lalu selanjutnya plot sinyal awal, plot sinyal yang telah diatenuasi, lalu menampilkan gambarnya. Maka akan keluar gambar yang akan seperti di kanan ini ya. Nah, di sini di sinyal awal amplitudo sinyalnya
tampak mencapai nilai maksimum 2 dan minimumnya min 2 ya. Nah, pada sinyal yang telah dilemahkan atau diatenuasi dibandingkan dengan sinyal awal, amplitudenya menurun. Amplitudo maksimum sekitar 1 dan minimum sekitar min 1. Ini menunjukkan faktor pelemahan atenuasi sebesar 50%. Bentuk sinyalnya tetap sama, tidak terdistorsi. Ini menunjukkan bahwa hanya amplitudo yang berubah sementara frekuensinya tetap konstan. Selanjutnya adalah amplifikasi atau penguatan. Nah, ini adalah proses penguatan amplitudo pada sinyal masukan A lebih besar daripada 1. Untuk persamaan matematisnya itu seperti ini ya yang digambar nih. YT sama dengan A kali XT dan juga YN sama dengan A kali XN. Nah, untuk keterangannya, YT adalah sinyal keluaran waktu kontinu, XT adalah sinyal masukan waktu kontinu, YN adalah sinyal keluaran waktu diskrit, XN adalah sinyal masukan waktu diskrit, dan A adalah konstanta pelemah yang terjadi ketika A lebih besar daripada 1. Untuk contoh aplikasi sama seperti atenuasi ya. Langkah-langkahnya kita buat dulu kode MATLAB-nya itu dengan membuat sinyal awal dan inisialisasi parameternya. Lalu ada faktor penguatan, membuat faktor penguatan, melakukan amplifikasi sinyalnya, plot sinyal awal, plot sinyal yang telah diperkuat, lalu menampilkan gambarnya. Nah, di dalam gambar ini, amplitudo sinyal awal berada di maksimumnya 1 dan minimumnya itu min 1. Lalu ketika sudah diperkuat, amplitudo sinyal ini meningkat hingga maksimum 2 dan minimumnya min 2. Ini menunjukkan bahwa sinyal yang diperkuat dengan faktor amplifikasi sebesar 2. Bentuk gelombangnya tetap sama sehingga hanya amplitudo yang berubah tanpa adanya distorsi frekuensi atau bentuk sinyal. Selanjutnya adalah delay atau pergeseran. Delay atau pergeseran adalah proses sinyal yang tiap nilai atau sampelnya dipindahkan ke waktu yang lebih lambat atau lebih cepat. Pergeseran ini biasa digunakan untuk pemrosesan sinyal, mengatur fase sinyal, dan sebagainya. Untuk bentuk matematis operasi pergeseran sinyal ini adalah seperti ini yang digambar nih. YT sama dengan X dalam kurung T min tau tutup kurung. Lalu ada YN sama dengan X dalam kurung N min K. Untuk keterangannya adalah YT itu sama dengan keluaran waktu untuk kontinu ya. XT adalah sinyal masukan waktu kontinu, YN adalah sinyal keluaran waktu diskrit, XN adalah sinyal masukan waktu diskrit, dan tau adalah waktu penundaan yang diterapkan pada sinyal. K adalah jumlah sampel yang digunakan sebagai waktu penundaan. Lalu ini adalah contoh dari delay atau pergeseran. Sama yang seperti sebelumnya, di dalam MATLAB kita masukkan kode-kodenya dulu, yaitu yang pertama adalah membuat sinyal awal atau inisialisasi parameter. Lalu di sini ada waktu pergeseran, delay dalam waktu detik. Lalu menghitung jumlah sampel untuk pergeseran, melakukan pergeseran sinyal menggunakan delay, lalu memplot sinyal awal, plot sinyal yang telah digeser, lalu menampilkan gambar. Setelah dilakukan akan muncul grafik seperti yang di samping, gambar yang di samping ya, ini ya, yang di kanan. Nah, ini adalah yang sinyal awal adalah sinyal sinusoidal gitu dengan amplitudonya 1 dan maksimumnya 1 dan minimumnya 1. Lalu setelah dia digeser, gambarnya maka akan seperti ini. Nah, pergeseran ini ditandai dengan adanya bagian awal sinyal yang konstan hingga waktu tertentu, yaitu 0,22 detik. Setelah itu sinyal mulai berosilasi seperti pada sinyal awal. Pergeseran ini dilakukan dengan menunda sinyal dalam domain waktu tanpa mengubah frekuensi atau amplitudonya. Lalu selanjutnya adalah penjumlahan. Nah, penjumlahan adalah operasi untuk menggabungkan amplitudo 2
atau lebih sinyal pada setiap titik waktu. Proses ini pun dapat dilakukan dalam domain frekuensi setelah sinyal diubah menjadi representasi frekuensi dengan adanya konsep transformasi Fourier. Untuk bentuk otomatis operasi penjumlahan ini bisa digambarkan seperti ini ya. YT sama dengan X1T plus X2T, dan juga YN sama dengan X1N plus X2N. Dengan keterangannya yaitu YT sama dengan sinyal keluaran waktu kontinu, X1T sama dengan sinyal 1 masukan waktu kontinu, X2T sama dengan sinyal 2 masukan waktu kontinu. Lalu ada YN adalah sinyal keluaran waktu diskrit, X1N adalah sinyal 1 masukan waktu diskrit, dan juga X2 adalah sinyal 2 masukan waktu diskrit. Selanjutnya adalah contoh dari penjumlahan. Sama seperti sebelum-sebelumnya, kita membuat kode di MATLAB. Yang pertama adalah membuat sinyal pertamanya, menginisialisasi parameternya juga, lalu membuat sinyal kedua. Setelah itu menjumlahkan kedua sinyalnya, lalu kita memplot untuk sinyal pertama, lalu plot untuk sinyal kedua, lalu plot untuk hasil penjumlahan sinyal, lalu menampilkan gambar. Setelah menjalankan kode-kode tersebut, akan tampil seperti di kanan ini grafik-grafiknya. Untuk sinyal pertama adalah sinyal sinusoidal yang memiliki amplitudo konstan sebesar 1, dan untuk sinyal kedua adalah sinyal sinusoidal yang memiliki amplitudo konstan sebesar 0,5, dan frekuensinya juga lebih rendah dibandingkan dengan sinyal pertama. Dan juga ada hasil penjumlahan sinyal. Ini adalah merupakan hasil dari penjumlahan kedua sinyal di atas. Amplitudo sinyal hasil perjumlahan bervariasi karena superposisi sinyal pertama dan sinyal kedua. Pola sinyal menunjukkan adanya interferensi di mana amplitudo total bergantung pada fase relatif kedua sinyal. Ketika kedua sinyal berada pada fase yang sama atau puncak bertemu puncak atau lembah bertemu lembah, amplitudo hasil lebih besar. Sebaliknya, ketika sinyal berada dalam fase berlawanan, amplitudo hasil lebih kecil. Operasi dasar ini menunjukkan bahwa penjumlahan sinusoidal menghasilkan pola baru yang bergantung pada amplitudo, frekuensi, dan masing-masing sinyal. Kombinasi sinyal ini juga sering digunakan dalam pemrosesan sinyal seperti analisis frekuensi atau modulasi sinyal. Lalu ada perkalian. Perkalian sinyal adalah operasi sinyal yang melibatkan dua atau lebih dengan melakukan perkalian sinyal pada setiap titik waktu yang sesuai dengan suatu konstanta. Proses ini dilakukan pada aplikasi pemrosesan sinyal seperti modulasi atau pemfilteran. Pada domain frekuensi, proses perkalian ini dilakukan dengan mengendalikan komponen frekuensi dari masing-masing sinyal setelah diubah ke representasi frekuensi. Bentuk matematis operasi perkalian ini adalah seperti ini ya, seperti yang digambar ini. YT sama dengan X1T kali X2T, dan juga YN sama dengan X1N kali X2N. YT adalah sinyal keluaran waktu kontinu, X1T adalah sinyal 1 masukan waktu kontinu, X2T adalah sinyal 2 masukan waktu kontinu, dan YN adalah sinyal keluaran waktu diskrit, X1N adalah sinyal 1 masukan waktu diskrit, dan X2N adalah sinyal 2 masukan waktu diskrit. Ini adalah contoh dari perkalian yang sama seperti sebelumnya, membuat kode di MATLAB. Dengan pertama itu membuat sinyal pertama, membuat sinyal kedua, melakukan perkalian sinyal, lalu plot sinyal pertama, plot sinyal kedua, plot hasil perkalian sinyal, lalu menampilkan gambarnya. Maka akan ada gambar seperti di samping kanan ini ya, grafik-grafiknya akan muncul.
Bisa kita lihat di sini adalah sinyal pertama yang merupakan sinyal sinusoidal dengan amplitudo konstan sebesar 1 dan memiliki frekuensi tinggi. Dan juga ada sinyal kedua yang merupakan sinyal sinusoidal dengan amplitudo konstan sebesar 0,5, memiliki frekuensi lebih rendah dibandingkan sinyal pertama. Lalu ada hasil perkalian sinyal. Nah, ini adalah merupakan hasil dari perkalian antara kedua sinyalnya. Sinyal hasil menunjukkan amplitudo yang termodulasi. Ini disebabkan oleh kombinasi frekuensi tinggi dari sinyal pertama dan frekuensi rendah dari sinyal kedua. Amplitudo hasil perkalian mengikuti pola amplop dari sinyal kedua karena sinyal kedua memiliki amplitudo lebih kecil. Operasi perkalian sinyal sering digunakan dalam modulasi amplitudo, di mana sinyal pembawa carrier dengan frekuensi tinggi dikalikan dengan sinyal informasi yang memiliki frekuensi lebih rendah. Di dalam konteks ini, sinyal pertama bertindak sebagai pembawa dan sinyal kedua sebagai informasi. Hasil menunjukkan bahwa frekuensi tinggi dari pembawa termodulasi oleh frekuensi rendah dari modulator, menghasilkan pola amplop. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Doni Septiawan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.